teroris ya. Teroris, benar. Teroris. Tiva, Roy, dan Rismond. Ya. Iya, ini orang yang dinilai Pak Jokowi yang selama ini menjadi motor untuk menebarkan segala macam informasi yang sesat terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Kan begitu loh, bikin buku, keliling-keliling, coba untuk menghasut banyak orang bahwa ini ijazah betul palsu. Padahal alat ujinya bukan ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Iya. Ijazah fotokopian, kan gitu ya. Yang sudah nggak masuk akal gitu. Betul. Tapi sejak awal sudah berani sampaikan ke publik palsu gitu. Pak Jokowi pada posisi yang benar, dia punya ijazahnya, asli, dia kuliah. Orang mempersoalkan foto dia yang nggak berkacamata, dulu emang dibolehkan. Gitu loh, jadi maksudnya terus yang dia tuding-tuding ijazah, dia pakai ijazah fotokopian. Ganggu akal sehat, Bud. Orang ngaku penelitian ilmiah, tapi melakukan alat ujinya itu fotokopian. Bagaimana ceritanya? Ketika orang menuding-nuding soal ijazah Pak Jokowi, ya kita melakukan klarifikasi di banyak tempat itu, sebenarnya kita nggak ngerasa juga itu bagian dari pertarungan. Bahwa kita ingin menciptakan keseimbangan informasi, bahwa yang mereka bangun itu sesat. Yang mereka bangun itu tidak masuk akal. Yang mereka bangun itu bagian dari fitnah yang tidak benar. Bahwa Pak Jokowi dia sekolah, dia kuliah, punya ijazah asli. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Budius Ma'rufiliang, anak Sulu Mulyono, kandang termul. Hai. Berjumpa lagi kita di dalam kandang termul orang-orang termuliakan. Ingat ya, kita termul tapi kita termuliakan. Ya, jangan mau kita dianggap sebagai ternak Mulyono, biarin aja itu versi mereka. Tapi kita adalah termuliakan, orang-orang termuliakan, alhamdulillah. Nah, ini menarik sekali, saya sudah mendatangkan narasumber orang yang saya anggap mengerti cara berpikir seorang Pak Jokowi, mengerti gerak-gerik arah pikiran Pak Jokowi, arah langkah Pak Jokowi. Seorang relawan tentunya. Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, kembali datang ke sini, Mar. Terima kasih, Mar. Halo bro, selalu happy kalau diundang Ruang Konsensus. Ruang Konsensus luar biasa. Soalnya kalau kita ketemu, kadang orang bersiap untuk kupingnya panas, terus mulai agak gelisah gitu. Agak gelisah. Boleh kayak kita santai-santai aja. Iya. Ya memang Bung Semar ini diantara banyak teman-teman relawan yang diundang oleh TV nasional ya, untuk dalam rubrik-rubrik talk show, yang saya nilai secara pribadi yang paling lugas, tangkas, cool, ya kan? Itu adalah seorang Mardiansyah Semar. Wah. Dan itu juga penilaian publik. Ya, luar biasa. Nah, Mar, tadi kan gue bilang salah satu yang paling bisa membaca pikiran Pak Jokowi. Karena memang intensitas pertemuan dan waktu berkenalan dengan Pak Jokowi cukup lama, ya kan? Dari awal beliau masuk ke Jakarta. Nah, kita akan bicarakan tentang pasca pertemuan Egy dan Damai atau pasca RJ atau pasca SP3 diberikan. Kita mendengar dan melihat. Dan teman-teman termul ini ya merasa terganggu dengan pernyataan-pernyataan Egy, ya kan, misalnya yang terbaru, ya kan. Saya perintahkan Jokowi untuk keluarkan, panggil perintahkan Kapolri dan segala macam. Waduh, kok luar biasa begitu ya. Mentang-mentang sudah bebas kan gitu ya. Kemudian Pak Jokowi juga diingatkan, ingat loh Pak, gitu loh. Bapak kan lagi sakit, kalau tiba-tiba Bapak meninggal tuh bahaya nih. Mas Wapres kan lagi existing, kalau misalnya diserbu dan segala macam loh. Kok menakut-nakutin Pak Jokowi juga seperti itu gitu loh. Nah, bagaimana Bung Semar yang menjelaskan kepada publik menyikapi ocehan-ocehan Egy yang seperti itu, yang sudah bebas, kemudian walaupun mengakuin bahwa Pak Jokowi itu orang yang akhlaknya paling mulia, mulia, hebat, cerdas, ya kan? Cerdas, CBM, cerdas, berani, militer kan. Nah, dia seperti apa ya? Dia gampar orang terus dia elus-elus seperti itu. Gimana, Mar? Ya asal bunyi aja kan. Asbun. Ya, jangan-jangan sama kayak Rismond. Ya, misalnya ditanya soal Jokowi, CBM. Terus sekarang
Dia bicara, saya perintahkan Pak Jokowi. Bagaimana logikanya perintah Pak Jokowi? Begini ya, Pak Jokowi itu sudah sangat berpengalaman menjabat di posisi-posisi eksekutif ya. Dari wali kota, gubernur, presiden. Dan sudah diakui juga oleh para politisi yang ada di Republik ini. Bahwa maestronya politik itu Pak Jokowi. Sulit ditebak gitu ya. Cara berpikir politiknya sangat smooth. Terus kalau ada orang gagah beraninya gitu, yang sebelumnya terlihat kayak lumpuh ya, sakit, Kursi roda, minta dikasihani, selalu membangun narasi kanker stadium 4 gitu ya. Terus diberikan ruang oleh Pak Jokowi, dan akhirnya secara hukum diberi SP3 gitu, yang sebelumnya RJ ya, karena RJ itu harus kesepakatan dua belah pihak. RJ, terus sekarang mulai bicara, saya perintahkan Pak Jokowi atau ya nggak masuk akal. Karena sebenarnya begini, saya melihatnya ya karena memang latar belakangnya kan aktivis ya. Dan mengklaim dirinya aktivis garis keras tuh Bang Egy. Kan kita juga kenal baik ya. Saya pun juga kan aktivis juga, cara berpikirnya itu. Tinggal lagi sekarang pasca lepas dari himpitan ancaman hukum pidana ini, Egy bagaimana merecovery nama baik dia sebagai aktivis bahwa ternyata gigi gue masih ada, nggak ngomong amat kan. Itu aja. Dia lagi nggak usah terlalu dianggap juga, karena memang orang lagi berupaya meyakinkan publik dan khususnya meyakinkan komunitas aktivis yang selama ini digeluti oleh Bang Egy gitu, bahwa tenang aja, gue masih Egy yang dulu, gitu ya, gue masih Egy yang garang. Karena kalau dia bilang perintah, dari mana logikanya perintah? Pak Jokowi itu 7 juta lebih orang kumpul aja dihadapi itu. Kalau dia ditakut-takuti segala macam, mana bisa dia takut-takuti mau diserbu rumahnya apa segala macam. 7 juta lebih 212 itu. Dia datangi. Walaupun sudah dilarang dan pas pampres saat waduh, itu. ini kurus-kurus itu Bud. Jokowi nggak ada tandingnya soal nyalinya gitu. Dan dia kadang, jangan salah juga ya, cara berpikir kan jumpalitan tuh Pak Jokowi itu. Jadi yang seringkali kita melihat cara berpikir Pak Jokowi itu cara berpikir yang tidak normal. Cara berpikir orang yang tidak menduga itu dia lakukan, dan itu memang bagian dari strategi yang paling jitu Pak Jokowi dalam berpolitik gitu. Jadi kalau urusan kayak gini kecil lah, bahwa memang Pak Jokowi melihat kenapa terbagi akhirnya 2 klaster. Selain soal ancamannya berbeda, ya dari segi pasalnya kan ada yang berbeda tuh antara klaster 1 dan klaster 2. Pak Jokowi menilai 3 orang di klaster 2 ini, ya kalau orang-orang teman-temannya Budius bilang teroris ya. Teroris, benar. Teroris. Tifa, Roy, dan Rismon ya. Iya, ini orang yang dinilai Pak Jokowi yang selama ini menjadi motor untuk menebarkan segala macam informasi yang sesat terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Kan begitu loh, bikin buku, keliling-keliling, coba untuk menghasut banyak orang bahwa ini ijazah betul palsu. Padahal alat ujinya bukan ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Ijazah fotokopian, kan gitu ya. Yang sudah nggak masuk akal gitu. Tapi sejak awal sudah berani sampaikan ke publik palsu gitu. Nah ini yang menurut saya ya, memang sejak awal niatnya itu bukan soal ijazahnya tuh. Tapi bagaimana bisa mempengaruhi publik bahwa Pak Jokowi ternyata tidak baik nih menggunakan ijazah yang juga tidak benar. Kan ini nih yang mau dibangun opininya. Yang sesungguhnya memang dia pun mungkin meyakini juga ijazahnya ya asli-asli aja. Sekarang kayak kau kuliah benar. Gitu ya, terus mengikuti prosedur, akhirnya dikeluarkan ijazah gitu. Terus mau jutaan orang bicara itu palsu juga kita nggak gentar juga, karena kita lewati itu semua. Nah terkait lagi kembali soal Bang Egy ya, menurut saya begini, poin pentingnya ya, bahwa Pak Jokowi cukup menghargai ya, bahwa selama ini Bang Egy juga kan bagian dari Pak Prabowo. 2014, 2019, daihatnya Pak Prabowo gitu ya. Walaupun akhirnya berpisah jalan di 2024, tapi itu kan bagian Pak Jokowi juga menghargai apa yang dilakukan Bang Egy.
terkait dengan hubungan secara politik ya dengan Pak Prabowo sampai saat ini. Apalagi secara kemanusiaan dia menyatakan dirinya sakit. Kalau Pak Jokowi itu sakitnya kulit. Autoimun ya? Bukan juga. Bukan juga. Jadi saya tuh pernah ngobrol sama dokter kepresidenan waktu ke Solo, waktu mau periksa Pak Jokowi. Saya tanya, Dok, sakitnya Pak Jokowi itu apa kan begitu loh? Apakah sama dengan saya pernah cerita nggak ya di sini atau apa? Saya tuh sama dengan ketua RT di tempat saya tuh, Bud. Pernah. Pernah cerita kan? Iya. Jadi ternyata itu mirip betul. Bukan autoimun itu, jadi kayak virus yang belum terdeteksi nih, gitu. Yang dia serang tuh kulit tuh, dalam nggak diserang. Jadi kalau soal makan tetap nafsu makan, gitu ya. Kalau orang perokok ya, kayak Pak RT saya, dia tetap enak ngerokok. Nah kalau kita para perokok ini, itu kalau masih enak ngerokok itu normal, kan gitu loh. Kita nggak merasa sakit gitu. Benar. Nah itu kemiripan itu, dan saya konfirmasi ke Pak Jokowi apa yang dirasakan oleh ketua RT saya dengan apa yang dirasakan oleh Pak Jokowi persis sama. Jadi ternyata mungkin saja ya di era sekarang ini ya lingkungan yang tidak sehat dan lain sebagainya, mungkin juga ada virus-virus yang belum terdeteksi gitu, sehingga itu akhirnya Pak Jokowi terkena itu. Jadi bukan sakit yang serius sekali, bukan sakit karena yang dihantam itu bukan dalam tuh. Kenapa Pak Jokowi masih aktivitas? Karena dia ngerasa baik-baik aja dalamnya, walaupun terlihatnya mungkin nggak enak ya. Agak kemerahan, misalnya begitu ya. Tapi khususnya kalau kena matahari. Tapi dia di dalam itu dia baik-baik saja, dan memang ya namanya orang etos kerjanya tinggi ya, punya aktivitas yang luar biasa gitu. Walaupun udah pensiun, Pak Jokowi ngerasa nggak betah aja diam-diam. Kalau Pak RT saya 4 bulan diam, langsung sembuh berbalik normal. Karena normal. Dia 4 bulan benar-benar nggak keluar. Di rumah aja 3 bulan lah, 3 bulan di rumah sampai saya ketemu lagi, loh kok bisa normal lagi teh? Iya dong, katanya pakai apa deh? Pakai salep. Tiap hari dia pakai salep gitu. Pak Jokowi lama karena terlalu banyak aktivitas keluar. Iya, masih tetap nemuin orang, apa segala macam gitu ya. Jadi tadi itu saya merespon soal statementnya Egy, Pak Jokowi udah sakit. Yang harus dipikirin dirinya. Gitu loh, dirinya Bang Egy lah. Katanya kan udah kanker stadium 4. Kanker stadium 4 itu cuma mukjizat yang bisa menyelamatkan nyawanya tuh. Kalau bicara medis itu udah resiko tertinggi gitu loh. Saya pernah juga di sini bilang orang yang stadium 4 itu hitungannya sudah kandown. Udah kan harusnya kan orang yang sudah begitu meninggalkan hal-hal yang baik gitu ya kan, menghapus dosa lah mestinya, bukan lagi membuat dosa. Enggak, tapi banyak juga orang mau meninggal itu malah aneh kan banyak. Oh iya, termasuk Egy barangkali. Ya mungkin juga, kan banyak juga kok dia nggak pernah begitu. Iya. Kok perilakunya nggak normal, kan ada juga yang ternyata itu 40 hari ya. Biasanya orang itu ada tanda-tanda yang kita kadang melihatnya kok jadi janggal ya, perilaku janggal. Seolah-olah Tuhan ungkapkan siapa dia sebenarnya. Iya gitu. Jadi ya mungkin juga begitu. Iya. Mungkin juga begitu. Jadi jangan terlalu anggap serius lah. Jadi kalau misalnya beredar percakapan Egy sampaikan perintah gitu ya. Perintahkan Pak Jokowi. Kan begini. Kalau misalnya secara komunikasi ya, orang bicara, jadi saya harus gimana nih? Kan gitu. Ya harus begini Pak, bukan perintah. Kecuali kalau tidak diminta sarannya tuh. Jadi kalau dia misalnya Budius, gua harus gimana ya, kan gitu ya. Ya kalau menurut gua harus begini loh. Nah itu saran, bukan perintah. Tapi supaya dia gagap, gua perintahkan. Gitu. Gua perintahkan, mana ada orang Pak Jokowi itu udah mantan presiden 2 periode, sekarang anaknya wakil presiden. Dan sekarang itu masih sangat dicintai masyarakat Indonesia tuh secara mayoritas. Bagaimana mau dia bisa diperintah sama Egy atau dia takut sama Egy Sujana? Ya enggak lah. Gue yakin kan enggak itu. Enggak ada takut-takutnya ini Pak Jokowi ini. Gitu loh. Apa yang ditakutkan sama Bang Egy coba? Bagian dari kekuasaan bukan. Gitu loh. Aktivisnya iya tapi sudah tua. Jalan pun juga udah sulit kan begitu loh. Walaupun kemarin sempat nyetir mobil katanya kan gitu ya. Cuma ngasih tahu bahwa gue udah agak bisa jalan. Sempat main drama-dramaan. Iya, drama. Cuman kan cuma muter aja. Iya, muter aja. Cuman muter aja. Di bandara kursi roda. Iya, kursi roda. Iya, drama jadi. Sampai di Kuala Lumpur di Malaysia,
Gagah Gagah. begitu ya Ya kan. kayak drama Cina, jangan-jangan CEO dia. Jadi bisa dikatakan ya gaya komunikasi Egy ya dengan banyak teman-teman lamanya, kemudian telepon, kemudian di speaker, kemudian di videokan, itu seolah-olah bisa kita nilai sebagai dia sedang rebranding lagi kayaknya ya. Ya Bahwa iya dong, Egy masih seperti iya yang dong, dulu harus nih, begitu. ya Apalagi kan? yang bisa dilakukan, kan begini ya. Ketika orang datang ya, ini tidak pada konteks dia datang mengajukan diri atau diundang, ya. Kita melihatnya baru dari substansi kedatangan itu. Orang datang ke rumah seseorang itu kan karena dia yang mau tuh. Kalau dia nggak mau, diundang sekalipun, gagah dong. Nggak mau gue datang. Siapa Jokowi? Kalau mau dia datang ke gua. Iya. Oh gitu dong, baru gua angkat jempol lah, kan gitu loh. Tapi kalau ini dia tetap datang, tapi dia gua diundang. Ya iya kalau lu nggak mau datang kan juga bisa juga dengan gagah beraninya gua nggak mau kan gitu loh. Karena gua ngerasa benar. Kalau ini kan ngerasa memang udah di ujung tanduk juga. Kan begini ya. Di penjara tuh nggak enak, Bud. Di penjara tuh nggak enak. Sekarang sudah dalam status tersangka misalnya. Udah di pinggir penjara itu. Sudah di tubir jurang tuh. Waduh, deg-degannya kayak apa kan begitu ya. Jadi kalau misalnya dalam posisi seperti itu, pasti orang berpikir menyelamatkan diri. Tapi bagaimana orang bisa selamat, tapi harga diri tidak terinjak-injak? Kan nggak mudah juga. Nah ini ada sedikit ruang nih, untuk dia coba untuk menjaga harga dirinya. Karena soal hukumnya sudah selesai kan, SP3. Nah tinggal itu aja perjuangannya, biarin aja sih. Gitu loh. Dan gue yakin juga orang-orang termulia kita ini Termul-termul lah. sangat yakin lah kalau Pak Jokowi itu nggak bisa tuh diatur-atur. Gitu loh. Orang sekeras bagaimanapun Ibu Mega, pada titik tertentu Pak Jokowi melakukan perlawannya, dalam tanda kutip, dia lawan. Kurang kuat apa itu? Kurang keras apa? Apalagi seorang Egy. Gitu. Dan posisi Pak Jokowi posisi di atas angin. Posisi dia yang memang memiliki ijazah yang sudah dilihatkan ya kemarin, ijazah yang asli, dan orang-orang ini kena pasal pidana tuh, tersangka. Yang klaster satunya, klaster 2-nya udah pemberkasan, udah masuk ke Kejaksaan Agung. Tinggal menunggu P21. Tinggal menunggu P21-nya. Nanti udah limpahnya udah P21, proses peradilan. Betul. Kalau udah diketok palu mau gimana? Waduh. Makanya kalau kita dialog ya, kalau bicara soal penahanan, soal vonis hukum, panik loh. Rismon panik gitu. Karena bayangan dia udah di penjara. Penjara itu 2x3 ya mungkin ya, 2x3 meter, kadang tikus lewat-lewat gitu ya. Makan ransum, nasinya agak keras gitu. Ya namanya juga makanan gratis kan ya, gitu ya. Kan banyak diurus negara ini, nggak ngurusin orang di penjara aja. Dan siapa suruh juga bikin kesalahan hukum kan begitu ya. Nah, nggak enak itu. Nggak enak. Makanya saya selalu bilang begini. Mudah-mudahan ya, Roy Suryo, ya, Rismon, Tifa gitu ya, itu bisa menguatkan mentalnya tuh, karena kita pun menjadi Roy Suryo ya, jadi Tifa atau jadi Rismon, belum tentu kuat juga, bisa sakit juga jiwa kita, bisa gila juga, atau jangan-jangan memang sekarang ini udah mulai gejalanya ke sana ya. Ya kita nggak tahu juga kalau gejalanya ke sana kita nggak tahu juga. Tapi itu kan sesuatu yang kalau kita bayangkan ya, bukan sesuatu yang mudah dengan ancaman hukuman pidana yang cukup tinggi tuh. Orang dihukum 1-2 tahun aja, aduh berat. Di bawah 5 tahun berat. Apalagi di atas 5 tahun, di atas 10 tahun berat. Ini ancaman sampai 12 tahun. Gitu loh. 12 tahun bayangkan. Jadi kalau misalnya Bang Egy itu dia proses hukum jalan kemarin itu tetap gitu. Terus tiba-tiba divonis dihukum penjara. Udah sakit, udah tuir kan gitu loh, udah tua juga gitu loh. Ini kan soal kemanusiaan yang dikedepankan oleh Pak Jokowi. Kalau Rismon, Roy Suryo, Tifa kan kelihatan masih gagal lah. Nggak pakai kursi roda. Kalau Roy Suryo kan kursi roda kepepet aja nanti. Sama leher menyangga biasanya. Jadi menurut Bung Semar, kalau kemudian para termul ya merasa bahwa
Pak Jokowi itu diperlakukan oleh Egy dan Damai itu seperti ibarat melepaskan anjing lagi kejepit, setelah jepitannya terlepas dia gonggong lagi yang melepaskannya, dia gigit lagi seperti itu. Dan Pak Jokowi memang nggak merespon, ya kan? Pak Jokowi santai-santai aja. Nah, mungkin tips buat termo supaya nggak tersinggung dengan rebranding yang dilakukan oleh Egy Sujana ini pasca dia sudah mendapatkan SP3 seperti apa? Pertama, itu nggak penting tuh, karena nggak pengaruh sama sekali. Apapun yang disampaikan oleh Egy Sujana. Nggak usah terhasut juga ya? Nggak pengaruh. Nggak pengaruh terhadap semua konstruksi yang sudah ada ya, ataupun semua hubungan konstelasi yang ada antara Pak Jokowi dengan teman-teman, antara Pak Jokowi dengan hubungannya dengan pemerintah negara dan lain sebagainya, itu nggak ada itu. Ini cuman Egy berusaha untuk merebut sedikit panggungnya, untuk mencuci dirinya bahwa dia tetap aktivis sejati. Dia tetaplah singa gitu iya, ya. tetap singa gitu ya, tetap aktivis sejati, tetap dia ngelawan. Kan dulu pun waktu dia mempersoalkan Pak SBY nangis-nangis. Nangis benar. Iya. Bagaimana saya mendapatkan cerita itu tuh. Iya. Dapat ampunan SBY itu setelah nangis-nangis. Bahkan bawa ibunya segala. Iya, bawa ibunya segala. Nah, kalau kita lihat di rekam jejak gitu ya, ketika dia dulu dengan gagahnya mempersoalkan Pak SBY dan itu akhirnya juga mendapat ancaman hukuman, akhirnya dia datang nangis-nangis minta maaf. Apakah memang segagah itu Egy ketika ketemu Pak Jokowi di Solo? Tentu tidak. Tentu tidak. Mau dibuka nih cerita sebenarnya. Jangan juga buat kita seolah-olah percaya betul. Kan gitu. Sudahlah kan gitu loh. Kan kita juga tahu lah bagaimana Bang Egy berusaha menyelamatkan dirinya terus. Ketika dia melakukan satu action ya, perlawanan terhadap kekuasaan, dan itu dihantam balik, kan gitu ya, terancam hukuman pidana, akhirnya dia coba untuk menurunkan egonya, menurunkan harga dirinya, martabatnya, minta maaf sama Pak SBY, kan gitu ya, mohon-mohon nangis-nangis, sempat mobilnya ditahan apa segala macam, gitu loh. Jadi sebenarnya Egy ini cengeng ya sebenarnya. Nggak cuma cemen juga cemen. Cemen jadi kenapa? Jadi akhirnya nggak usah lah. Jadi kalau misalnya ada bocoran komunikasi telepon Egy, sudah biarin aja. Sudah biarin aja karena ini kan memang sengaja dilakukan untuk mencuci itu yang tadi saya bilang. Dan kemudian dia menyebarkan berbagai disinformasi, ada juga berbagai yang pernyataan-pernyataan yang sifatnya memanipulasi informasi, misalnya saya ini diundang loh. Nah, ya kalau nggak mau datang enggak. Saya mendengar cerita itu langsung dari Pak Darmizal dan Bung Rahmat. Iya, apa katanya? Ya kan, bahwa pengakuan Egy di video ketika dia ditelepon oleh Ruslan Buton itu ya kan, dia diundang. Saya diundang kok, bukan saya menghadap. Itu kan bertolak belakang dengan realita yang sebenarnya seperti yang diceritakan oleh Bung Rahmat, bahwa Pak Darmizal itu membesuk Egy ke rumahnya tanggal 17 Desember. Ya kan, karena sudah lama nggak ketemu, sakit didatangi. Ini kawan lama kan? Kawan lama mereka ini kan, Pak Darmizal dengan Bang Egy ini. Dia pengen berobat, tapi nggak bisa karena dicekal. Nah, Pak Darmizal merasa, aduh kasihan kan teman. Karena memang dia statusnya dicekal. Mungkin waktu itu bilangnya, Zal, lu udah sakit banget, Zal. Lu kan dekat dengan... Lu kasih tahu lah Pak Jokowi. Maafin gua lah. Nah, Pak Darmizal sebagai teman, gua juga sebel sama Rasulullah tuh, so jagoan tuh. Udah mereka aja, aduh kalau gua jangan lah, lu sampein lah kan gitu. Kan bisa jadi gitu ya. Boleh juga dong. Iya benar. Dan pesan itu tertitipkan ke Pak Darmizal pada saat Pak Darmizal ke Solo. Ke rumah ke rumahnya Egy. Nah, pesan itulah yang disambungkan ke Solo. Pesan itu disambungkan ke Solo. Nah, itu kan 17 Desember. Ini cerita sebenarnya nih. Sebenarnya kita nggak mau ungkiri, tapi kita perlu meluruskan manipulasi informasi versi Egy yang mengatakan bahwa dia itu diundang. Nah, kita luruskan di sini. Kawinan kali diundang. Iya. Kemudian ya karena nggak ada respon dari Darmizal, kok nggak ada kabar nih ya kan. Gua katanya mau dibantu, mau dipertemukan dengan Pak Jokowi. Datang ke kantor Pak Darmizal. Datang. Tanggal 5 Januari. Oh. Ya kan? Terus? Jal gimana nih? Katanya lu mau bantu gini-gini. Oh lu serius Gi? Kan gitu. Ya udah deh, gua akan coba ketemu dengan Bapak kalau gitu dibicarakan. Nah berdasarkan itulah kemudian terjadinya
pertemuan itu. tanggal 8 Januari. Iya. Jadi artinya apa? Bukan diundang. Ya, udah jelas ini fakta ini. Ya kan, karena Pak Darmija sendiri lewat Bung Rahmat sudah menjelaskan itu berulang kali biar nggak simpang siur. Oke. Iya. Nah, Mar, artinya begini. Yang herannya gini loh, Mar. Kalau seorang Elida Neti ya, Iya. pengacaranya Egy. Kita bicara tentang prospek ke depan ini ya. Sebagai seorang pengacara, ya, pengacaranya Egy, Ibu Ida Neti itu sudah berhasil sebagai menjalankan fungsinya sebagai advokat, iya kan? Iya. Seorang advokat misalnya Semar memberikan kuasa ke saya sebagai advokat, Bud, tolong bebasin gue ya, minimal hukuman gue ringan lah kan gitu loh. Tapi yang paling tepat lu bisa bebasin gue, oke. Tugas saya adalah bagaimana lewat dalil dan segala macam bisa membebaskan Semar berdasarkan instrumen hukum yang ada, kan gitu tugas kita. Iya. Nah, ini kan dengan RJ ini, kan instrumen hukumnya ada, Mar. Iya. Pak Jokowi sebagai korban pun open the door, membuka pintunya. Iya. Nah, tapi yang kita lihat hari-hari ini, yang justru menghalang-halangi ya para tersangka yang berpeluang mendapatkan RJ ini dari Pak Jokowi justru adalah advokat-advokat mereka. Seolah-olah yang punya agenda para advokat ini dibanding para tersangkanya sendiri. Gimana pandangan Bung Semar melihat perilaku mereka, para advokat mereka itu? Ya, kan advokat itu kan membawa kepentingan kliennya. Jadi apa yang diinginkan oleh klien itu yang diperjuangkan, kan harusnya begitu. Harusnya begitu. Cuman kan dalam konteks kasus tudingan ijazah palsu, kita jadinya kan nggak bisa melihat itu secara normatif tuh. Karena terlalu banyak juga orang yang punya kepentingan atas kebencian terhadap Pak Jokowi. Irisan-irisan dulu HTI pernah dibubarkan Pak Jokowi, itu tentu juga banyak orang kecewa dan sakit hati. Bahwa Pak Jokowi yang berani gitu ya menertibkan garis Islam kanan dan lain sebagainya yang ekstrim-ekstrim gitu ya, itu kan juga tentu berdampak juga pada kebencian-kebencian. Dan sekarang kalau kita lihat ya, orang yang kumpul di kubu yang menyerang Pak Jokowi, itu hampir bisa dipastikan orang yang pernah kecewa dengan Pak Jokowi, sakit hati dengan Pak Jokowi. Jadi kalau ditanya soal bagaimana pengacara bisa mengatur-ngatur klien, karena dia juga akhirnya menunggangi kepentingan-kepentingan itu. Jadi akhirnya bukan ansih soal proporsionalitasnya sebagai kuasa hukum saja, sebagai pengacara, tapi juga distimulus juga tuh sama kepentingan dia yang merasa bahwa memang ini harus menjadi suatu isu yang bisa digoreng untuk menghantam atau mendiskreditkan terus Pak Jokowi misalnya gitu. Dan buat Pak Jokowi itu kan kalau udah bicara tak ladeni ya semuanya pasti dia. Dia hadapi semua itu, jadi nggak ada takutnya itu gitu. Mau minta maaf diladenin, iya, jadi ya kan? Mau ajak perang diladenin kan gitu ya. Cuman memang kalau dilihat dari momentum ya, kan dalam kasus hukum tindak pidana itu RJ bisa dilakukan kan kalau sebelumnya kan masuk dalam proses penyelidikan. Betul. Tidak dalam proses penyidikan tuh. Tapi momentumnya memang kan didapat akhirnya ketika awal Januari itu diketok Kuhab baru. Ada 3 situasi ya kan? Penuntutan. Gitu loh. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Yang tadinya nggak diakomodir, masuklah Egy di situ. Kan gitu loh. Jangan-jangan Egy juga yang ngasih tahu, Pak Januari aja Pak. Karena ini pas Kuhab baru aja kan. Sebenarnya Egy juga, karena dia juga orang hukum kan. Januari aja Pak. Oh kenapa kalau Januari? Sudah berlaku Pak. Jadi penyidikan bisa ini. Tolonglah Pak. Aduh stadium. Saya nggak bisa berobat Pak, tolong Pak. Katanya begini, stadium 4 itu ya, saking dramatiknya ya penyakitnya Egy yang kanker usus besar itu. Dia katanya harus pasang selang untuk pembuangannya lewat selang. Iya. Ya kan? Artinya kan itu gawat, Mar. Gawat dan ya kan? Dan saya sih ya begini, saya juga cukup prihatin. Saya kenal baik dengan Bang Egy, kan begitu sebagai aktivis junior gitu ya. Saya tuh bukan hanya berharap, tapi mendoakan Bang Egy kan bisa sembuh dari sakitnya. Bisa sembuh dari sakitnya, karena sakitnya serius. Kita juga prihatin juga, Bud, gitu ya, karena kita kenal baik gitu loh.
Cuman saya juga berharap juga Bang Egy di tengah menghadapi situasi sakit kerasnya dia, gitu ya, itu juga jangan apa ya, jangan juga ini bakat-bakat lama untuk berselancar, menari-nari gitu deh, udah dulu lah, istirahat dulu lah gitu Bang. Bukan istirahat dulu, harus istirahat lah, Iya, ya udah kan? istirahat gitu Ya loh, kan? udah Abang fokus sama diri Abang gitu ya. Jadi jangan juga selalu mengikuti insting aktivisnya yang selalu ingin ya apa ya manuver-manuver ya apa kan? segala macam. Menurut gua Tinggalkan dulu lah, iya, urus dulu fokus kesehatan. sakitnya. Tapi memang kan sangat terlihat bahwa hubungan dari 8 orang tersangka ini memang rentan sejak awal kan. Akhirnya pecah juga kan. Kayak pernah bicara juga di sini ya, di unpacking sini, bahwa memang ini sudah terlihat betul sudah tidak solid tuh antara para tersangka dan lain sebagainya udah nggak solid. Akhirnya dilihat ketika Egy bicara, nggak, gue sih nggak peduli itu mah gue doang, kan gitu loh. Kan so jago, sejagoan, ya jagoan, kan? ya lu lawan lah sana kan gitu loh, apa segala macam gitu loh, sosok jago katanya segala macam. Ya akhirnya yang dugaan kita selama ini kapalnya oleng, itu ternyata kapalnya karam, Bud, bukan cuman oleng. Oh, udah bocor ya, udah masuk air lah istilahnya ya kan? Bukan air, angin juga. Masuk angin. Berarti ini udah nyaris tenggelam dong? Iya, nah, dalam nyaris tenggelam, kan begitu ya. Jalan nyaris tenggelam gini, mereka akhirnya kemana-mana tuh, mengadu ke Komnas HAM, mengadu kemana. Cuman menurut saya kan begini ya, kalau orang dalam kita ya, ini kita manusia itu, kalau ketika kita mengalami suatu kesulitan, gitu ya, kita mengalami kesusahan, kita mengalami satu musibah gitu, itu salah satu yang tempat adu kita kan Tuhan tuh. Kalau di Islam ya apa Allah Subhanahu Wa Taala tuh, jadi kita ya Allah ya Tuhanku, semoga bisa diberikan apa kesehatan, lepas dari musibah kan gitu ya dan lain sebagainya kan. Mungkin Rosuryo dan kawan-kawan juga harusnya juga dia juga mengadu dengan Tuhan, introspeksi diri. Karena selama ini gitu ya Rosuryo ngerasa bahwa dia itu selalu benar kan gitu ya. Walaupun sebenarnya ini bagian dari orkestrasi dan sebagainya udah masuk pada titik dia penguatan mental. Karena sekarang ini sudah tidak lagi bisa dihentikan nih. Proses hukum ini sudah tidak lagi bisa dihentikan. Yang menurut saya ini pasti jalan tuh. Gini Mar, kembali ke pertanyaan saya tadi Mar. Ketika Kosinudin kah, Refli Harun kah gitu ya dan lain-lainnya yang ada di kubu advokat di kubunya teroris itu. Ketika mereka tahu ada instrumen yang bisa membebaskan kliennya, tapi dia tidak lakukan, ya. Dan klien pun tahu kenapa dia membiarkan. Ini sebenarnya yang berkelindan itu, apakah memang mereka ini memang antara advokatnya dengan kliennya memang pikirannya sama, jiwanya sama, memang ingin masuk penjara atau apa gitu loh. Kalau memang ingin masuk penjara nggak usah aja pakai pengacara, hadapi aja pengadilan. Ya kan begitu Mar, gimana Mar? Iya, ya makanya pada akhirnya sering juga memang dalam situasi-situasi tertentu akhirnya menghantamkan orang dalam sendiri. Dan kita pun kan nggak juga terlalu mikirin kok ini begini, kayak begini. Karena harapan kalau saya sendiri ya, ini masuk proses peradilan. Saya berharap segera masuk proses peradilan. Saya berharap segera ada ruang yang betul-betul legitimate secara negara gitu, yaitu ruang peradilan untuk membuktikan siapa yang benar. Karena saya yakin kalau Rosuryo itu 990%, jutaan persen gitu ya. Wah kalau gue sih udah gak ada batasnya tuh keyakinan gue tuh. Gak ada batasnya Bud. Kalau emang Pak Jokowi jasanya asli. Very absolutely palsu kan begitu ya kan? Iya udah gak ada batasnya. Jadi gue merasa memang Pak Jokowi pada posisi yang benar. Dia punya ijazahnya asli, dia kuliah.
Orang mempersoalkan foto dia yang nggak berkacamata. Dulu emang dibolehkan. Gitu loh. Jadi maksudnya terus yang dia tuding-tuding ijazah, dia pakai ijazah fotokopian. Ganggu akal sehat, Bud. Orang ngaku penelitian ilmiah, tapi melakukan alat ujinya itu fotokopian. Bagaimana ceritanya? Ngambil upload. Jadi kalau kita lihat kemarin pas ahli dan saksi yang dihadirkan oleh timnya teroris ini ke Polda, itu para profesor, artinya orang yang sudah mumpuni lah. Logika sederhana, masa sih untuk menguji keaslian ijazah asli seseorang, basis yang ditelitinya, objek yang ditelitinya adalah fotokopi. Itu gimana gitu loh. Seorang intelektual yang bergelar doktor, profesor gitu loh, Bar. Ya, pada akhirnya ya, isi kepala orang yang dilihat bahwa dia sudah memaksimalkan secara akademik, itu tidak linear dengan akal sehatnya tuh. Dengan rasionalitas. Jadi ketika orang dia menggeluti akademik secara serius ya, sampai akhirnya dia S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, dia profesor, ternyata itu tidak linear dengan akal sehatnya tuh. Jadi pada titik tertentu kena juga akal sehatnya. Gitu loh. Karena yang membuat itu ada penyimpangan cara alur berpikir itu apa? Kebencian? Kebencian, ketidaksukaan gitu loh. Itu sama yang misalnya kita melihat seorang Refli Harun kan. Kok bisa dia begitu? Itu salah satu idola gua tuh, betul. Di Refli Harun? Iya, yang cara berpikirnya gitu loh. Seneng gitu loh. Waktu Pilpres 2014 aja kita pernah nonton satu tim ya. Nonton debat bareng gitu ya. Debat Pilpres segala macam. Yang kita ngelihat apa yang disampaikan Refli waktu itu ya, itu betul-betul membangun rasionalitas secara ilmu hukum tuh. Jadi kita aduh, keren juga ya gitu. Tapi sekarang kau bayangkan itu. Cuma karena memang dia ingin coba untuk meramaikan terus podcastnya yang mendatangkan cuan gitu. Iya. Cuannya gede. Bisa ratusan juta juga itu. Udah ratusan juta di setiap bulan dari monetisasi YouTube kanalnya ya. Dia memang sengaja mengambil pangsa pasarnya itu orang yang anti Pak Jokowi itu kan gitu loh. Sehingga dia selalu memelihara isu kan. Memelihara isu. Cuman ya sudah lah, berarti kan sudah tidak lagi mengedepankan soal intelektualitasnya, tapi lebih mengedepankan kepentingan pragmatis dirinya, bahwa yang penting menghasilkan lah, ya silakan aja gitu. Berarti di antara mereka itu udah saling menunggangi. Iyalah, menunggangi kepentingan untuk diri sendiri. Dan kita ngeliatnya ya sudah wajar-wajar aja gitu. Orang bukan punya untuk mencari keadilan, ya kan? Ya bukan lah, kan. Waduh, jangan juga akhirnya mengganggu akal sehat kita, Bu. Atau mengganggu akal sehat publik ya. Publik kan harus kita kasih tahu secara rasionalitas, secara logik. Bisa kita pakai itu, bagaimana mengukur isu ini benar atau enggak. Sangat mudah sekali kan gitu. Terus kalau mereka melihat kok ini ramai betul, disebutnya kan ada kepentingan di balik itu. Coba kalau nggak punya podcast. Kayak nggak begitu juga kayaknya. Iya. Ya kan begitu loh. Atau yang lain juga begitu kan gitu loh. Pantesan Refli sebagai PH-nya atau penasihat hukumnya 3 orang ini ya kan berusaha untuk kalau perlu ini seterusnya menjadi kasus ya. Iya, karena datangkan cuan. Datangkan cuan. Cuannya gede. Ya kita ngerti juga. Penontonnya rame terus di kanal dia gitu, kan. Rame terus. Makanya dipelihara isu itu. Iya, ratusan juta setiap bulan. Misalnya apa? Tiba-tiba dia selalu mengeluarkan statement bombastis. Iya. Ada dijanjikan triliunan. Gitu-gitu ya. Judul-judul videonya jadi ketika Refli bicara gitu, gue cuma ketawa aja sih. Gue bilang, sampai segitunya nyari duit bos. Slow lah kan gitu loh. Slow lah gitu loh. Bahkan ada netizen yang mengutip dalil-dalil agama akhirnya bahwa mencari uang dan memfitnah dan menggibahkan orang itu haram hukumnya. Itu makanya udah akhirnya udah campur aduk ya. Udah campur aduk, orang punya kepentingan-kepentingan atas dirinya, kepentingan ekonomi lah dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya ya sudah. Dan kita kan fokus terhadap substansinya. Ketika orang menuding-nuding soal ijazah Pak Jokowi, ya kita melakukan klarifikasi di banyak tempat itu, sebenarnya kita nggak ngerasa juga itu bagian dari pertarungan. Bahwa kita ingin menciptakan keseimbangan informasi, bahwa yang mereka bangun itu sesat.
yang mereka bangun itu tidak masuk akal. Yang mereka bangun itu bagian dari fitnah yang tidak benar. Bahwa Pak Jokowi dia sekolah, dia kuliah, punya ijazah asli. Gitu loh. Tapi kalau mereka terus begitu, ya pengadilan yang menjadi penentu sudah. Nah, nanti kalau misalnya memang pengadilan sudah vonis mereka ketok palu, takutnya kan ini ancaman 12 tahun. Hakimnya juga dia juga ngelihat udah agak kesel jadi 20 tahun lagi. Benar-benar. Gitu loh. Ya boleh juga kan tiba-tiba ketok 20 tahun katanya gitu. Terus disalahin juga lagi katanya. Ini pasti udah mulai diintervensi. Iya. Oh, ini pasti termol nih. Hakimnya termol. Hakimnya termol. Semua dibilang termol. Selalu kalau misalnya dulu kan begini. Ya kita agak gemes ya karena selalu jejak digital itu kan nggak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus, iya. Kita kan mengikuti terus perkembangan ini. Dulu kan gagah berani. Roy gagah berani itu. Lapor dong Pak Jokowi kalau berani. Jangan termul-termul itu relawan-relawan nggak jelas. Kalau Pak Jokowi berani lapor lah. Lapor Pak Jokowi. Bener dilaporin sama Pak Jokowi. Pas dilapor. Kriminalisasi. Orang kritik. Terus kamu jahat. Aduh. Bagaimana ya? Tapi kita nggak ladenin bagaimana gitu loh kan begitu ya. Kita tuh serba salah loh. Kita ladenin orang, khawatirnya kalau kita ladenin publik melihatnya kita sama gilanya gitu. Padahal kan yang gila dia doang, Bud. Iya. Kita mah nggak gila loh. Kita mah sangat rasional loh kita. Gitu loh. Cuman kan mau tidak mau kita harus menciptakan keseimbangan informasi. Sekarang kriminalisasi, sekarang bicara soal ketidakadilan, bicara soal hak asasi, bicara soal apa gitu loh. Bicara soal kepentingan publik. Kepentingan publik, apalah dan lain sebagainya. Terus nuding-nuding kalau Pak Jokowi masih megang kendali Polri apa segala macam, megang kendali di Republik. Kalau megang kendali mungkin dari kemarin mereka udah ditahan. Yang seru begini, Mas. Gitu. Ada percakapan menarik baru-baru ini di sebuah acara televisi juga ya. Seorang pengacara kondang lah, gue nggak mau sebut namanya lah. Lu mungkin tebak-tebak siapa. Di situ ada Aka sebagai salah satu narsum. Ya kan. Ditanyakan apakah apa motivasi kau membela ini? Kepentingan rakyat. Rakyat yang mana? Ya kan? Ya rakyat, semua rakyat lah. Kau yakin semua rakyat ya kan gitu. Kemudian kepentingan publik. Publik yang mana? Ya kan? Artinya hostnya ini ya, kawan kita ini ya kan. Dia di pihak yang netral selama ini memang, ya Pak. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu mewakili kita sebenarnya. Nggak bisa jawab si Aka. Publik yang mana, ya kan? Kau tahu Pak Jokowi itu sampai sekarang, kalau kau bicara publik, hampir 80% itu publiknya Pak Jokowi. Itu kau mewakili publik yang mana? Gak bisa jawab dia. Nah, jadi kita melihat di sini memang harus hati-hati ya para termol-termol ini dalam menerima atau merespon ya. Ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan advokat kah, teroris sendiri kah, di media publik ya kan, entah itu televisi atau podcast, ketika mereka mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan kepentingan publik, jangan sampai seolah-olah, oh iya ya jangan-jangan benar. Nah, sering seperti itu. Nah, pembelajarannya adalah kita melihat berdasarkan survei aja publik yang mana kan gitu. Belum lagi kalau kita melihat hasil Pilpres kemarin gitu loh. Itu terbantahkan. Nah, Mar, kalau kita misalnya kalau di sini ditanyakan kalau masuk persidangan Pak Jokowi ya mereka masuk penjara atau tidak? Pasti di sini semuanya karena ini kandang termul, orang-orang termulia kan pasti teroris masuk penjara. Banyak profesor-profesor hukum juga ketika ditanyakan itu kayak takut menjawab bahwa pasti masuk penjara. Bahkan seperti Prof. Mahfud sendiri mengatakan nggak bisa dipenjara malah Mar. Iya karena Prof. Mahfud wakil presidennya Ganjar. Oh. Jadi nggak bisa dipenjara. Coba deh. Ini nih jawabannya paling sakti. Sangat sederhana. Sederhana jawabannya. Sangat sederhana. Ya? Orang namanya manusia itu selalu distimulus dengan apa yang menjadi kepentingannya. Sudah. Sudah itu saja. Iya. Gitu. Jadi kalau karena dia profesor hukum ya. Ya mau profesor hukum. Tersandra oleh afiliasi politiknya. Ya sudah masuk bagian dari politik. Ketika orang sudah masuk sebagai kandidat wakil presiden, itu sudah masuk dalam kontestasi politik kekuasaan, sudah jelas itu. Sakit hati buat dikalahin Gibran itu. Sakit hati ya? Aduh, profesor. Yang selama ini dia sudah membangun puluhan tahun dalam hidupnya, Prof. Mahfud itu,
untuk membangun pencitraan di mata publik bahwa dia memang pendekar hukum. Pakar. Intelektualitasnya tidak diragukan lagi, integritasnya tidak diragukan kali. Kalah sama Gibran. Yang matanya ngantuk kata Panji. Gitu loh. Matanya ngantuk gitu loh. Panji terus Panji ketika dia omongin anaknya marah Panjinya gitu. Nah ini lagi soal Panji lagi. Ya itu kan orang cari duit. Cari duit juga. Iya, makanya kan selalu saya bilang, nggak penting soal Panji karena dia cari nafkah. Iya. Gitu loh. Orang nyari nafkah kadang apalagi kalau susah ya. Mungkin juga udah dikejar-kejar juga dia pinjaman gitu ya karena hidupnya di luar negeri sana di Amerika kan mahal ya. Akhirnya dia menghalalkan segala cara ya nggak apa-apa juga sih. Akhirnya Gibran juga punya kontribusi untuk memberikan rezeki ke orang lain gitu loh. Iya. Nggak apa-apa juga. Gitu loh. Lama-lama Pak Jokowi, Mas Gibran ini jadi komoditas. Jadi ternyata kalau kita pikir-pikir ya, kadang gue kalau lagi malam mikir, Pak Jokowi sama Gibran dia diem aja, itu bisa datang rezeki banyak orang gitu. Bener. Berkahnya gila ya. Berkah sadar gak sih itu? Berkahnya gila. Jokowi makanya orang ribut soal Panji segala macam. Gue sih dalam hati gue ya dia cari uang. Dia harus melakukan itu ya. Terus kalau misalnya dia tidak menghantam Anies misalnya gitu, ya dia jubirnya Anies dalam pilkada. Aniesnya ada di situ, si Anies manis itu kan gitu. Iya. Dia kan ada di situ. Jadi gitu. kalau kita lihat antara Panji dari sisinya Anies ya orangnya Anies kalah juga, sakitnya tuh di sini. Nah makanya kan Mahfud kalah orangnya Ganjar, orangnya Ibu Mega. Jelas. Sakitnya di sini. Ya, sakitnya wajar di sini. Ada lagi kalau sikap hukumnya atau pendapat hukum miring sesuai dengan sakit hatinya. Iyalah. Makanya selalu saya bilang kedepankan rasionalitas kan gitu ya. Kedepankan itu agar kita tetap sehat tuh cara berpikirnya, tetap jernih. Kalau enggak kita keseret juga untuk sentimental soal itu perasaan diri. Jadi pasti makanya udah nggak genuine lagi tuh pemikirannya Prof Mahfud sudah sekarang ini. Karena sudah masuk dalam pemikiran politik praktis. Gitu ya. Sama juga soal jejak digital juga kan tadi saya sampaikan. Kayak misalnya Panji ketika dia komplain soal dinasti segala macam, tiba-tiba dalam komika juga dia melakukan praktek dinasti untuk memberikan panggung terhadap istrinya kan begitu loh. Nah itu kan jadi persoalan juga. Tersakiti akhirnya teman-teman komika lainnya gitu karena Panji sebagai owner gitu akhirnya semua memberikan karpet merah terhadap istrinya gitu loh. Itu juga dinasti juga, KKN juga. Terus seidealis itukah Panji? Tidak, pasti kan gitu loh. Mau dia nyari cuan? Pasti. Kan gitu loh. Sudah pasti. Jadi itu udah nggak penting. Jadi memang agak kebablasan ya Prof Mahfud ini. Bayangkan dia meyakini. Saya yakin percaya sama saya, nggak mungkin Roy Suryo dan kawan bisa dihukum sebelum dibuktikan di pengadilan bahwa Pak Jokowi itu memang ijazahnya asli. Kan lah, kok begitu omongannya kan aneh. Ya gitu. kan dia ingin bahwa pandangan publik terhadap dirinya masih sama. Bahwa dia orang yang genuine memang punya pemikiran berlandaskan ilmu hukumnya, berdasarkan intelektualitasnya gitu. Tapi dia tidak menyadari bahwa publik sudah menilai dia sebagai orang politik sekarang ini ketika dia mencalonkan menjadi cawapres. Dan publik juga sudah menilai bahwa tersakitilah hatinya Prof Mahfud. Bagaimana tidak sakit hati, Bud? Ketika Pilpres kemarin, pasangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mendapatkan 18%. Tapi Ganjar dapat 16%. Berarti Mahfud bukan nambah, tapi ngurangin 2%. Gitu loh. Itu kan berarti Mahfud bawa sial. Ibu salah orang, ya kan? Kan logika sederhana. Masa iya sih orang nyoblos PDIP nggak nyoblos Ganjar? Kan begitu loh. Karena ada Mahfud. Iya, kan 18% tuh dia dapat. Kok Ganjar 16? Ternyata 20% mau nyoblos. Ya ada Mahfud. Udah jadi deh. Dia males kan gitu loh. Akhirnya malah ke Prabowo dia nyoblos. Harusnya kalau memang itu linear, di legislatif 18%, di Pilpres tetap 18%. Minimal. Iya. Nah, kalau orang logikanya sehat, cawapresnya
juga membantu suara. Mendukung, memberikan kotel efek. Iya, ya jadi kan? kalau 18%, ya 18% minimal 19 lah. 19%. Jadi Prof Mahfud bisa klaim 1% saya itu, kan gitu loh. Iya, Kalau ini yang minus 2% saya, berarti yang kurang itu saya gitu loh. Jadi yang diklaim sama Prof Mahfud kan malah dia mengurangi persen yang dia, makanya agak kesel kali Ganjar ya. Ini orang bukannya nambahin suara gua, malah ngurangin suara gua. Aduh, Gitu. nyesel Dia dah kan gue. sakit hati juga. Terus dia mulai mikir kan, pasti di rumah mikir juga Prof Mahfud ini kalau kita ilustrasikan ya. Kurang ajar Pak Jokowi ini kan gitu loh. Bikin malu aja, gue udah bangun-bangun gini, malah dapetnya cuma 16% katanya. Malah kurang dari PDIP gitu. Ya jadi wajar lah kalau statement-statementnya sekarang itu Kalau lebih banyak miring-miring. orang, Mar, justru menilai sakit hatinya Pak Mahfud bukan hanya karena kalah ya. Ya sebelumnya juga. Waktu debat itu loh, yang Iya, Mas Gibran begini-begini, wah dia merasa terhina sekali di sana. Terhina ya, sakit hatinya tuh di sini. Dipermalukan oleh anak muda yang dia sangat remehkan, kan begitu. Ya akhirnya dia sendiri yang tidak bisa untuk mengkanter kan apa yang dilakukan Gibran dalam debat gitu. Nah itu yang menurut saya jadi Gibran memang serba salah ya. Jadi serba salah. Serba salah ya, bahwa dia harus melakukan itu dalam konteks kontestasi. Tapi pasti itu berdampak pada ketersinggungan banyak orang, ketersinggungan orang yang merasa dirinya hebat. Yang ternyata nggak ada apa-apanya juga. Jadi sudah tidak heran lagi kita cara berpikir dan lain-lain. Jadi sama kayak sekarang coba kalau kau lihat ya, kau kumpulin itu semua di lapangan itu, siapa yang selama ini merongrong Pak Jokowi, merongrong Gibran, kau kumpulkan itu, mayoritas itu emang pendukungnya Anies, pendukungnya Ganjar lah segala macam, pendukungnya apa bagian dari HTI segala macam. Jadi jelas lah dia ngantepin Pak Jokowi sama Gibran. Itu kan logika yang sederhana. Memang dia bagian dari lawan. Tapi kalau dibilang bahwa mereka kalah, sakit hati, nggak mau. Kita tidak sakit hati. Ini demi negara mana? Konoha sana kali. Negara mana gitu loh? Demi negara mana? Jangan juga mengklaim misalnya ini karena kepentingan publik apa? Kalau misalnya diklaim sama Resol dan kawan, dia keliling aja. Jual-jual buku, yang datang cuma 7 orang di ruangan itu. Jual buku sampai ke Australia juga dia agak bingung juga ngambil angle-nya kan gitu. Gimana ngambil videonya untuk nggak bisa karena cuma 7 orang. 7 orang, 9 orang gitu loh. Terus dia mau klaim itu kepentingan publik. Publik yang mana? Ya kan? Terus kalau ibu-ibunya hijabnya seragam biasanya tuh. Jadi gua nggak tahu endorse atau apa gitu ya. Tapi kemana-mana ibu-ibu pendukung. Itu mulu ya? Iya, ibu-ibu pendukungnya Rasul itu pasti seragam hijabnya. Gua nggak tahu. Atau jangan-jangan kalau kita lihat hijabnya ya, di baliknya ada tulisan namanya gitu. Ada orang besar gitu, nggak tahu juga kita. Nggak tahu juga, tapi masih seragam tuh. Lucu juga tuh. Berarti seragam ada endorse lah ya kan? Ya, kayak ada endorse. Cuma kalau endorse kan berarti kalau ada nilai jual. Berarti Mark, dari keseluruhan pembicaraan kita ini, terlihat memang instrumen hukum yang baru disahkan ini, ya kan, yang memberikan peluang untuk terjadinya restoratif justice, ya kan, tidak dimanfaatkan ternyata latar belakangnya adalah satu, ada sakit hati dengan Pak Jokowi, baik advokatnya maupun dari tersangkanya sendiri. Yang kedua, sakit hati karena organisasinya dibubarkan, ya FPI dan HTI. Sebagian besar mereka itu kan kalau kita lihat background mereka, ya terkait dengan 2 organisasi Islam kanan itu, ya kan gitu. Dan makanya kita melihat narasi-narasi mereka itu bukan bagaimana pro justisia membebaskan klien, tetapi bagaimana mengattack pokoknya Jokowi ini harus dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Dia nggak sadar justru dialah atau klien dialah yang bakal dijerumuskan dia oleh masuk penjara. Ya memang kan dari track recordnya memang hobinya kan malah memenjarakan kliennya kayaknya. Iya. Memenjarakan klien, kok mau ya mereka ya klien-kliennya itu loh Mar maksudnya? Gratis kali. Oh karena pro bono. Lumayan juga, bayar makan aja pada nggak mau. Iya. Apalagi bayar pengacara, bayar makanan aja nggak mau. Kalau saya Mar tetap walaupun kita berseberangan ya dengan kawan-kawan itu, saya tetap menghimbau ya kepada orang-orang yang sedang dibakar oleh dendam yang nggak jelas gitu loh. Please manfaatkanlah instrumen ini, ya kan. Para termulia kan kita mendefinisikan ini kan orang yang termuliakan. Kita nggak pendendam, ya kan. Akunya salah, minta maaf, ikutin prosedur RJ, selesai. Nggak perlu lagi ribut-ribut.
kepastian hukumnya justru didapatkan dari RJ ini luar biasa, Kalbar akhirnya mengakui toh bahwa ijazah Pak Jokowi memang asli, daripada dipermalukan nanti di pengadilan seumur-umur, bahkan sampai nggak ada di dunia pun itu akan jadi sejarah buruk jadinya, kan begitu, Mar. Iya, dan ya mungkin cara berpikir kita yang sehat ini kan juga belum tentu bisa diterima dengan sehat juga sama mereka. Ya kan kadang kita niatnya baik ya udahlah gitu. Terus dia niatnya, udah mulai takut ya. Ini pasti palsu nih ijazah ini. Makanya kita dirayu-rayu nih. Makanya semalam kayak saya bicara debat sama Rismond, dia bilang kita itu termul relawan, merayu-rayu kita gitu segala macam. Gak ada yang rayu-rayu abang, gue bilang. Masuk pengadilan. Jadi memang kita sebenarnya salah sama orang yang tidak punya akal sehat. Kasihan. Kita kan melihat bahwa, kok ini karena soal yang sebenarnya sepele. Kan sepele nih. Orang nuding ijazah palsu, ijazahnya asli. Kan gitu, ini kan sepele nih. Pembuktian juga sebenarnya sepele sekali tuh. Apalagi misalnya UGM sudah menyatakan gitu bahwa itu asli. Jadi kalau Pak Jokowi sudah punya ijazah yang diberikan oleh UGM, yang diakui oleh UGM, terus mau ngapain dia masukin sih? Itu logika dari mana sih? Gue bingung gitu loh. Ini misalnya UGM bilang, iya saya ngeluarin ijazah atas nama Pak Joko Widodo gitu loh. Ini UGM dibilang nih, saya ngeluarin nih, ini nomornya segala macam, saya ngeluarin. Terus Pak Jokowi terima. Terus diterima Pak Jokowi. Terus dia masukin lagi S1 buat apa, Bud? Iya. Ganggu banget akal sehat kan gitu loh. Buat apa? Kecuali memang UGM bilang, kami tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Pak Joko Widodo. Itu baru. Ada peluang dipalsuin. Kan gitu loh. Lah ini misalnya Pak Jokowi udah pegang ijazah S1 yang digunain nih buat nyalon-nyalon segala macam. Terus dia masukin lagi, ada 2 deh ijazahnya gitu. Mungkin dia iseng, pakai yang ini gitu. Ijazah pakai ada serep. Kan nggak mungkin itu kan gitu. sarjana muda, berarti ada ijazah lain kan gitu. Jadi nggak masuk akal, udah nggak masuk akal. Kecuali orang misalnya dia tidak sekolah, tidak selesai, terus dia masukkan ijazah, itu mungkin. Tapi orang sudah diakui sama kampusnya, ijazah dikeluarkan atas nama dia, kan nggak mungkin dia palsuin, orang dia udah punya ijazahnya. Nggak masuk akal. Terus bilang, wah jangan-jangan hilang, tinggal lapor. Mau ngapain masukin? Misalnya gitu ya. Pasti akan diterbitkan lagi ijazah yang mirip, tapi nanti bedanya di atas kanannya. Biasanya kan, ada salinan. Kan udah ada diatur, orang kena musibah kebakaran, kebanjiran. Misalnya hilangnya tinggal lapor, ngapain masukin? Bodoh kali kan gitu loh. Emang Pak Jokowi sebodoh itu? Sebodoh itu kan gitu loh. Nah itu yang menurut saya emang sudah tidak masuk akal. Dan dengan tidak masuk akalnya soal-soal itu, mungkin itu mendatangkan kemanfaatan buat mereka. Sudah biarin aja. Iya. Kan jadi gitu. Kalau begitu ikhlasin ya, aja udah ikhlasin aja ya. Iya, nggak usah terlalu ini. Kita nggak usah bujuk-bujuk udah happy ya. aja kita, happy Pak Jokowi aja happy aja. Mau ngapain kita pusing-pusing sih ngadepin orang-orang nggak jelas begini? Sebagai kita orang baik ya kan, apalagi ini mau bulan puasa nih, Mar, kita nyari-nyari pahala lah, Mar, ya kan. Nah, sebagai penutup saya akan menyampaikan kepada teman-teman semuanya ya kan, supaya ini termol-termolnya juga ikhlas ya. Saya tetap menghimbau khususnya di klaster 1 tuh masih ada 3 orang nih, ada Kurniati, ada Rustam Effendi, ada Rizal Fadila. Please, Anda manfaatkanlah ya instrumen hukum restoratif justice. Anda tinggal datang ke Pak Jokowi ya, daripada Anda teruskan karena diprovokasi oleh pengacara Anda bahwa Anda bakal menang. Nggak bakal, percaya deh, penjara tuh nggak enak. Dan itu sudah diakui oleh panutan kalian sendiri, Bang Egy Sujana. Penjara tuh nggak enak, Rismond. Penjara tuh nggak enak. Nah, nggak ada nilai apapun yang akan didapatkan kalau nanti diteruskan ya menolak nikmat namanya, menolak rezeki, menolak semacam fasilitas hukum yang memang tersedia. Dan satu lagi, Pak Jokowinya sebagai korban, sebagai pelapor bersedia loh ya menerima kedatangan teman-teman. Datanglah ke Solo. Ya ini bukan merayu ya, tapi saya sebagai anak bangsa gak ingin karena kebodohan dan gegabah dalam berpikir ya kalian masuk penjara. Gak ada publik yang mau terwakili oleh sikap kalian, gak ada. Minimal mayoritas ya rakyat Indonesia ya tidak terwakili oleh kepentingan yang sedang Anda perjuangkan. Please renungkanlah ya, semoga ini cepat selesai. Bahwa 3 orang nih ya, Rismond, Roy dan Tifa
memang kepala batu ya itu istilahnya saya anggap DL. Ya, derita loh. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di Ruang Konsensus episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.